Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab al-ihdad. Bab menjelaskan tentang ihdad. Apa itu al-ihdad? Al-ihdad huwa tarku lubsil masbughi lizinati minat thiyabi wa tarku tatayyubi wa duhni sya'ri wal iktihali bi kuhli zinah illa li hajatin laylan wa tarkil khidabi bil hinna'i wa nahwiha kal warasi fi ma yadhharu minal badani kal wajhi wal yadaini wal rijlaini duna ma tahta thiyabi wa tarku isti'malil huli min adh-dhahabi wal fiddati wal jawhari wa ghairi dhalik hatta al-khatam. Al-ihdad yaitu meninggalkan memakai pakaian yang berwarna-warni. Al-masbugh yang berwarna-warni. Apa tujuannya? Lizinati, untuk memperhias diri, baik minat thiyabi, dari pakaian atau yang lainnya, mukna, niqab, kerudung, pokoknya yang berhubungan dengan pakaian dan berwarna-warni. Tujuannya untuk memperhias diri. Ini namanya ihdad. Nanti akan dijelaskan apa itu hukumnya ihdad. Meninggalkan memakai pakaian yang indah, memakai pakaian-pakaian yang memang untuk bisa menarik daripada perhatian orang lain. Nanti akan dijelaskan setelahnya. Hukmul ihdad nanti. Sebelum kita mengetahui hukumnya, maka kita mengetahui definisi dulu. Apa itu ihdad? Ihdad meninggalkan berpakaian yang berwarna-warni untuk memperhias diri. Wa tarku tatayyubi, dan juga meninggalkan memakai wewangian. Memakai wewangian. Baik wewangian yang digunakan tersebut di dalam rumah, di luar rumah, tidak boleh. Waduhnu sya'ri, dan juga memakai minyak untuk rambut, sehingga rambutnya berkilau. Itu nggak boleh. Wal iktihal bi kuhlil zina, juga memakai celak cipat mata untuk berhias. Illa li hajatin, kecuali untuk hajat lailan, di malam hari. Kenapa? Matanya sakit sehingga memakai celak. Itu pun di malam hari di rumah, bukan keluar-keluar. Wa tarkul khidab bil hinna, meninggalkan khidab, memakai pacar. Pacar itu baik nawana kal waras, fi ma yadhhar minal badan, yang memang terlihat daripada badan seorang perempuan. Kal wajhi, wajahnya dilukis pakai hinna, biar kelihatan cantik. Warijlain, kakinya. Waliyadain, kedua tangannya. Dia apa namanya? Dipacarin. Nggak boleh. Perempuan yang memang ditinggal suami, meninggal dunia, atau dalam masa iddah, perempuan ini tidak diperbolehkan untuk memakai hal yang seperti ini. Memakai pacar, baik itu di muka atau di kedua tangan, kedua kaki. Perkara memang di anggota yang biasanya terlihat secara umum. Secara umum orang memakai di situ. Berarti kalau memakai yang tidak terlihat, yang tak terlihat, boleh-boleh aja di pusernya. Di daerah dadanya dilukis. Lukis sendiri dia. Jangan orang lain yang lukis, orang yang lain lukis sama-sama yang bohong, enggak boleh. Gitu.
Wa tarku isti'ma wa duna ma tahta thiyab. Kalau memang yang di bawah baju boleh ya. Maksudnya yang memang biasa dipakein baju kan udah pasti daerah sini. Ya, tangan kadang terbuka. Muka terbuka. Kaki kadang terbuka. Sehingga daerah-daerah itu daerah-daerah rawan untuk dilihat. Nah, daerah-daerah rawan untuk dilihat itu tidak diperbolehkan untuk dihiasi. Ya, sehingga tidak memancing orang lain untuk melihat lebih lanjut lagi. Begitu. Siapa dia nih? Waduh. Cari nomor HP-nya. Begitu. Wa tarku isti'malil huli. Minal wal fiddah, juga perempuan ya meninggalkan daripada memakai perhiasan emas atau perak. Ya, ini suaminya habis meninggal kemarin, tadi dikuburin, langsung dia keluar pakai emas sebanyak-banyaknya. Kerincing. Laki gue mati nggak apa-apa. Gue masih punya banyak. Oh gitu. Kurang ajar begini mah ya. Wal jauhar, memakai mutiara. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, hatta al-khatam, ya, sehingga memakai cincin tidak diperbolehkan. Cincin emas. Ya. Cincin emas. Cincin emas nggak boleh, kalau laki-laki boleh. Cincin emas nggak boleh itu. Perempuan ketika suaminya meninggal. Kapan ini diharamkan ini? Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berhias. Tidak diperbolehkan untuk memakai minyak wangi. Tidak diperbolehkan untuk memakai celak mata. Tidak diperbolehkan untuk mengkhidab atau memakai pacar. Tidak boleh untuk memakai perhiasan emas dan perak dan sebagainya. Kapan itu diharamkan? Hukmul ihdad, hukumnya. Hukmul ihdad wujubuhu alal mar'ah al-mutawafa anha zawjuha madamat fil iddah. Hukumnya wajib bagi seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia selama dia masih dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Hukumnya haram. Ketika dia memakai itu semuanya tadi, maka hukumnya diharamkan karena kewajibannya meninggalkan. Jadi kalau kewajiban ditinggalkan sehingga dia memakai daripada itu semua, maka perempuan yang seperti ini hukumnya haram. Selama kapan? Selama masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Kenapa demikian? Kenapa diharamkan? Karena memang dalam masa-masa tersebut seorang perempuan beriddah sehingga tidak diperbolehkan untuk memberi celah laki-laki lain untuk mengutarakan isi hatinya. Sehingga nanti akan dijelaskan bagaimana hukumnya melamar seorang perempuan dalam masa iddah. Ya. Ada melamar secara kisi-kisi atau secara majaz, kode. Ada yang secara sharih, jelas. Ya. Saya menyatakan bahwasanya saya ingin menikahi Anda. Saya sharih. Ya. Ada yang kinayah, ada yang secara pakai isyarat misalnya. Jangan takut, jangan sedih, ya. Yang masih ada saya, masih ada saya, gitu. Masih ada, maksudnya berarti menginginkan. Ada kalau di masa-masa iddah, ya nanti akan dijelaskan. Dia belum tuh dalam masa iddah, dia belum masalah lamaran. Melamar dalam masa iddah ada yang dengan sharih, ada yang dengan kinayah. Kalau memang karena iddah ada dua, ada iddah raj'i, ya, tolak raj'i, ada tolak bain. Tolak raj'i yang dimungkinkan suaminya untuk rujuk kembali. Ada yang tidak dimungkinkan suami untuk rujuk kembali apabila sudah tolak 3. Apabila ditolak raj'i, ya, sharih, hukumnya haram. Ya, karena masih dalam masa iddah. Kenapa diharamkan seperti ini? Karena nantinya menjadikan seorang perempuan ini akan khianat dengan iddahnya. Ya. Dia bilang
sudah selesai, padahal hakikatnya belum selesai iddah. Sehingga nantinya nikah di dalam masa iddah hukumnya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Hubungan suami istri hukumnya haram, berzinahan. Gara-gara apa? Gara-gara ketika dia di masa iddah tersebut memakai pakaian-pakaian yang indah, menarik seorang laki-laki untuk memilikinya. Haram hukumnya. Ya, begitu. Apalagi Yufa. Kutunggu jandamu. Masya Allah. Yufa. Nggak boleh, Pak. Ya, sabar. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Waladzi kusimlak hasilun ladaik. Yang dibagi untukmu, ditetapkan untukmu, akan pasti menjadi milikmu. Meskipun ya pertamanya milik orang lain, akan menjadi milikmu. Waladzi kusimlak hasilun ladaik. Ya, yang dibagi untukmu milikmu, yang dibagikan untuk orang lain, ya pasti menjadi milik orang lain. Begitu. Ikutin aja alur cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikutin ceritanya. Jalan ceritanya itu ente ikutin. Ya, ikutin skenarionya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Sehingga menikmati kehidupan santai baik. Ya, begitu. Jangan uring-uringan. Waduh, dia menikah duluan, saya ditinggal. Santai. Ya, kata Yufa, kalau memang jodoh, ya, lo juga kembali ke gue. Yufa, aduh Yufa, nggak boleh gitu, Pak. Nyumpahin orang tuh. Ala kulli hal, nggak boleh, tidak boleh untuk melamar seorang perempuan dalam masa iddah. Nah, di dalam masa iddah ini, masa iddah yang bagaimana? Yang dimaksud masa iddah ini adalah masa iddah secara syar'i. Meskipun belum secara hukum negara. Karena ada seorang suami menolak istrinya meskipun belum melaporkan ke negara. Ya, yang al-mu'tabar di dalam masa iddah adalah masa iddah ketika syar'i tersebut. Bukan dalam masalah nolaknya udah lama. Ya, baru mengajukan gugatan di pengadilan agama setelah selesai iddah daripada syar'i tersebut. Setelah selesai iddah baru ditetapkan oleh pengadilan agama tolak sehingga memulai iddah yang baru. Al-ibrah yang mana? Syar'i. Ya, begitu. Ala kulli hal. Kemudian wanadbuhu lil mu'taddah an talaqin ba'inin, dan sunnah melakukan itu semua bagi perempuan yang memiliki iddah dari tolak ba'in. Sunnah hukumnya. Ya. Dari tolak ba'in. Maksudnya bagaimana tolak ba'in ini? Karena memang dimungkinkan tidak menyakiti hati suami. Karena suami yang menolaknya sudah tidak bisa rujuk lagi. Karena tolak ba'in. Paham nggak? Ya. Au fashin wa kadza an talaq raj'i. Begitu juga talak raj'i. Ya. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian para ulama, yustahabu li raj'iyati tarkul ihdad. Disunnahkan bagi perempuan yang ditolak raj'i untuk meninggalkan ihdad. Meninggalkan ihdad berarti bagaimana? Berarti memakai pakaian yang indah, yang wangi, ya, yang terlihat cantik, berhias. Kenapa? In kana tarju auda zauj laha bidzalik. Kalau dia pengin, ya, menarik kembali suaminya. Maksudnya karena satu di antara dua. Perempuan itu kalau ditolak satu di antara dua. Ima balas dendam, ya, lu kemarin nolak gue, ya, emang gue nggak bisa cantik. Kata begitu ya. Emang gue nggak bisa cantik, lu nolak gue gara-gara gue kelihatan jelek kan, nggak menarik kan, ya, karena gue sibuk ngurusin lu. Sekarang udah, gue nggak ngurusin lu. Sekarang nih katanya suami istrinya berhias,
Ya, sehingga bukan karena untuk tujuan biar kembali lagi suaminya, tapi manas-manasin doang. Aduh, manas-manasin doang. Kasihan banget tuh suami. Aduh. Karena pada dasarnya perempuan itu cantik. Kalau nggak dari sononya, ya dari dananya. Kalau nggak dari sononya, dari dananya, Pak. Begitu. Dari sononya cantik. Kalau memang nggak dari sononya, bisa dibikin cantik dari dana. Ya. Gitu. Tapi, ya, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Orang yang kalau sudah cinta, ya, meskipun buruk, ya, menurut manusia, tapi terlalu indah di matanya. Begitu. Karena bukan keindahan yang menimbulkan cinta, tapi cinta itulah yang menjadikan dia indah. Gitu. Walam yatawahham anha fa'alat dzalika li farahiha bi talaqihi. Dan dia tidak menyangka, tidak beranggapan. Masalah ternyata nih, kan tadi disunahkan seorang perempuan yang memang di masa iddah raj'i tidak melakukan hal tadi, tapi dia kebalikannya, memakai minyak wangi, pakai sifat mata, memakai perhiasan yang indah, karena memang punya tujuan untuk menarik suaminya untuk kembali lagi, ya. Dan dengan tujuan yang lain adalah suaminya tidak punya anggapan perempuan melakukan ini karena gembira, ya, gembira, ditolak malah seneng, waduh, seneng. Ada ditolak malah senang. Padahal hakikatnya, ya, pada hakikatnya di dalam hati kecil seorang perempuan tidak mengharapkan tolak. Di dalam hati kecil seorang perempuan tidak mengharapkan tolak. Meskipun di mulut, ya, pengen meminta tolak, tapi di dalam hati kecilnya nggak menginginkan hal tersebut. Enggak. Ya. Kenapa dia mengatakan minta tolak dan sebagainya? Itu hanya pengen mencari perhatian aja. Ya, supaya suaminya lebih perhatian lagi. Ya udah deh, yang ini tinggalin dah, yang lu aja dah, begitu. Pengennya seperti itu sebenarnya. Ya, sebenarnya seperti itu perempuan itu. Gitu. Karena perempuan kalau dia meminta cerai kepada seorang suami, bodoh dia. Bodoh. Ya. Dia menganggap kehidupan yang selanjutnya akan lebih indah. Itu hanya ilusi. Ya. Fiksi. Dan tidak akan menjadi nyata. Ya. Sama. Ilusi. Dia menyangka setelah meminta cerai dengan suaminya, kemudian akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Enggak. Itu anggapan dia saja. Ya. Itu anggapannya. Padahal enggak. Belum tentu dan bahkan itu menjadi fiksi, enggak akan menjadi nyata. Ternyata setelah dia ditolak, kehidupannya lebih lebih sengsara daripada sebelumnya. Rasulullah SAW pernah memiliki istri. Ketika turun ayat untuk ayatul khiyar, dipilihkan ayat pilihan, maka istri-istrinya Rasulullah dikumpulkan. Kumpulin sama Rasulullah. Ya, ada Allah menginginkan khiyar, pilihan. Dan saya tidak bisa memilih kalian, tapi saya serahkan kepada kalian. Apakah kalian, kata Rasulullah, masih pengen menjadi istri saya, ataukah tidak? Kalau memang tidak, saya akan ceraikan. Kalau memang pengen menjadi istri saya, jadilah istri yang sempurna, kata Rasulullah. Makanya kan, antis ini suatin wafatul Mustafa khuyyirna. Disuruh milih. Ya, disuruh milih oleh Rasulullah. Fakhtarna nabiyal muktafa, kemudian mereka memilih Rasulullah
setelah kejadian dikumpulin sama Rasulullah SAW. Ada salah satu istrinya Rasulullah SAW memilih untuk dicerai. Memilih untuk dicerai. Kalau memang kata Rasulullah, kalau memang kalian memilih dengan saya, ya, maka siap-siaplah untuk menuju kepada akhirat. Dalam arti kehidupan yang pas-pasan. Kalau kalian menginginkan, saya akan cerai kalian. Jadi kalian bebas untuk mencari dunia. Ada salah satu daripada istrinya Rasulullah minta cerai. Minta cerai karena menginginkan dunia. Ya. Setelah beberapa tahun terjadi, maka Rasulullah SAW melihat perempuan ini. Ngapain di perempuannya? Perempuannya sedang mengais daripada kotoran onta untuk diambil kurmanya atau biji kurma. Ya. Yang memilih dunia tuh seperti itu. Dia beranggapan setelah keluar dan mendapatkan perceraian dari Rasulullah, mendapatkan keindahan dalam kehidupannya. Enggak. Melarat jadinya. Melarat, kasihan banget. Ya, gitu. Jadi jangan menumbuhkan ilusi bahwasanya kehidupan yang setelahnya lebih indah. Itu bohong. Syaitan, ya, yang memainkan pikiran seseorang untuk menjanjikan bahwasanya kehidupan dengan laki-laki yang akan datang lebih indah. Ya. Karena perempuan kalau sudah ditolak, ya, menjadi janda nih. Imma menjadi yang kedua atau menjadi yang pertama, ya, menjadi pertama, dan dia beranggapan akan bahagia dalam kehidupan tersebut. Ya, kehidupan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bukan hanya milik istri pertama. Ingat, kebahagiaan bukan hanya milik istri pertama. Ya. Tapi kebahagiaan, ya, juga dimiliki oleh istri-istri yang lainnya. Ya. Jangan beranggapan kalau menjadi istri pertama menjadi istri yang paling dicinta, paling disayang. Enggak juga. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia bahagia atau enggaknya. Ala kulli hal, kehidupan seperti itu. Seperti itu. Mau ngapain lagi sih? Ya, begitu. Mau ngapain lagi? Kalau sudah punya suami, jaga suaminya. Ya. Kalau memang sudah punya istri, terserah. Ente mau nambah, monggo, silahkan, tidak menjadi masalah. Dengan syarat engkau berani, punya kemampuan. Ya, nggak apa-apa. Karena diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang perempuan, jadi seorang istri jangan melarang. Yang melarang itu adalah kalau mengarahkan boleh. Kalau melarang jangan. Karena kalau melarang berarti menistakan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengarahkan silahkan. Perempuan nih, istri kalau mengarahkan suaminya untuk tidak poligami, mengarahkan dengan alasan-alasan tertentu, ya, kiat-kiat tertentu, monggo silakan. Tapi kalau melarang, nggak boleh, lo haram untuk melarangnya. Allah membolehkan, kenapa lo haram kalau lo larang? Paham? Ada pelarangan, ada anjuran atau apa namanya itu tadi? Anjuran lah, ya, arahan, ya, begitu. Meskipun itu nggak penting, lo arahin nggak lo arahin, lo ridho nggak ridho, itu bukan urusan lu. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Ala kulli hal pernikahan seperti itu. Jadi dalam pernikahan adalah tujuannya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar memuaskan nafsu, bukan pula untuk menumpuk-numpuk harta atau kebahagiaan yang sebentar saja, namun kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mau ente jadi suami, mau ente jadi istri, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tujuannya bukan hanya sekedar nafsu saja, namun tujuan yang sesungguhnya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebahagiaan yang selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab.